Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan kabaret yang berjudul Lutung Kasarung. Dan marilah kita saksikan. Dahulu kala ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Tapa Agung. Ia pun memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purbasari si bungsu dan Purbararang si sulung. Suatu hari Prabu Tapa Agung merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Duh Gusti, umurku sudah lanjut usia, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi dan meneruskan pekerjaan ini. Pada suatu malam, ketika Prabu Tapa Agung tidur, ia bermimpi. Wahai raja yang baik, janganlah risau. Sudah saatnya kamu beristirahat. Tinggalkanlah istana dan berikanlah tahta itu kepada putri bungsu Purbasari. Laksanakanlah keinginanmu untuk jadi petapa. Keesokan harinya, hormat kami ayahanda. Bangunlah putri-putriku, hari ini telah aku tetapkan bahwa yang akan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Purbasari. Mohon ampun ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan yang mewarisi tahta kerajaan ini adalah Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda. Mohon ampun Prabu, benar yang dikatakan Purbasari Prabu, bahwa Purbararanglah yang lebih pantas dibandingkan Purbasari. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Aku percaya bahwa Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang bila Purbasari menjadi ratu di istana ini? Apa-apaan ini ayah? Kenapa si kecil ini yang menerima tahta, bukan aku? Ayah tidak adil, seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu. Tidak begitu anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Iya ayahanda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu itulah aku memilihmu. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang lebih baik dan dicintai oleh rakyatmu. Terima kasih ayah, ayah terlalu memuji. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saja, pasti akan tiba saatnya akan datang kutukan pada kerajaan ini. Dayang, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu kerajaan ini. baik Paduka. Purbararang mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui penyihir untuk menyingkirkan Purbasari. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Bagaimana caranya? Kamu ini jangan seperti itu. Dia kan adikmu sendiri. Salah dia sendiri jadi pengganti ayah. Terus? Makanya aku mengajakmu ke sini.
Rumah siapa ini? Nih ronde. Oh, mau beli wedang ronde saja kok jauh-jauh ke sini. Dekat kerajaan kan ada. Ada apa kalian kemari? Maafkan kami Mbah, ini calon suami saya. Tidak bermaksud menyepelekan Mbah. Kami kesini mau Mbah. Aku sudah tahu. Wah hebat sekali Mbah ini. Aku belum bilang apa-apa sudah tahu. Wah hebat sekali. Ya jelas, kalian kesini pasti mau Masalahnya, itu apa? Begini Mbah, saya ingin membuat tahta kerajaan yang jatuh ke tangan Purbasari berpindah kekuasaan kepadaku. Oh, gampang. Apa itu, Mbah? Bodoh, barang seperti ini saja tidak tahu. Ini tuh buat ramuan, buat kalian berikan pada Purbasari. Apa bisa Mbah? Kalian percayakan saja padaku. Terserah Mbah saja, bagaimana enaknya. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya pun memasuki kamar Purbasari. Ayo cepat taburkan boreh itu, Kanda. Iya, Dinda. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Selesai dari itu semua, mereka pun keluar dari kamar Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari terbangun dari tidurnya dan mengambil cermin yang ada di atas mejanya. Wajah Purbasari bentol-bentol tak karuan. Terjadi kepanikan di keluarga kerajaan. Raja nampak mondar-mandir melihat kejadian aneh menimpa putrinya. Ada apa dengan wajahmu, putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah makan? Tidak ya Handa, aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Iya, kutukan karena Ayahanda tidak memindahkan peringatan saya kemarin. Bagaimana, Dayang? Maaf Baginda, saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini dan bisa menyebabkan keruntuhan karena kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang buruk rupa. Apa kata rakyat? Lalu bagaimana? Satu-satunya cara hanyalah Ayahanda harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. Bagaimana, Dayang? Mungkin itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Ayahanda, aku tidak ingin bila Purbasari masih tinggal di istana ini karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada seluruh rakyat ini. Betul yang dikatakan Purbararang, Prabu. Apakah Prabu ingin semua rakyat tertular dengan penyakitnya yang aneh itu? Asingkan saja ia ke hutan. Purbasari putriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kau akan aku asingkan sementara ke hutan, karena aku pun tak kuasa bila melihat rakyat kita menderita. Sepertinya yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya. Maafkan aku, putriku. Tidak apa ya Handa, Ananda ikhlas bila harus meninggalkan istana dan tinggal di hutan. Mohon restumu Ayahanda. Dayang, bawalah Purbasari ke hutan. Baik, Paduka Prabu. Sesampainya di hutan, Tuan Putri, bersabarlah, jadikan peluangan ini sebagai kesempatan bertapa, memohon perlindungan dan kasih sayang para penghuni kayangan. Baik, akan selalu kuingat petuahmu itu. Jangan khawatir Putri, aku akan sering kemari dan mengirim persediaan. Terima kasih Dayang.
Dayang meninggalkan Purbasari sendirian. Awalnya dia merasa kesepian, waktu berlalu dan berjalan. Dia semakin nyaman di hutan itu. Dia memiliki banyak teman, tetapi bukan manusia, tetapi bangsa binatang. Di kerajaan, Purbararang memerintah kerajaan dengan sangat angkuh. Prabu Tapa Agung semakin tua dan sakit-sakitan, merasa penderitaan putri tercintanya Purbasari. Di tempat lain, tepatnya di Kayangan, ada seorang dewa muda yang tampan yang bernama Guru Minda telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi oleh dewa senior, tetapi tidak dalam wujud manusia, yaitu dalam wujud lutung yang kemudian dipanggil si Lutung. Si Lutung berjalan ke sana kemari hingga pada suatu hari dia melihat seorang putri yang begitu cantik sedang main air di sungai. Dia mengintip. Waktu Purbasari main air, selendangnya dicuri si Lutung. Putri Purbasari pun tersadar ia kehilangan selendangnya setelah ia selesai main air. Aduh, kemana ya selendangku? Siapa ya yang mau mengambilkan selendangku itu? Si ikan, dia mana mungkin bisa. Tolong, tolong. Siapa yang mencuri selendangku? Mengaku saja. Lagian, siapa manusia yang mau menghuni hutan ini kecuali aku? Sayembara, sayembara. Siapa yang mengambilkan selendangku? Kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami. Tiba-tiba si Lutung muncul sambil mengembalikan selendang Purbasari. Waktu berlalu. Hubungan antara Purbasari dan si Lutung semakin akrab. Sementara itu, di kerajaan Angkara, kemurkaan semakin merajalela. Purbararang semakin bertindak sewenang-wenang. Hai Ninik, apa yang telah terjadi di hutan? Mengapa sangat menjadi buah bibir warga? Putri, hutan kini menjadi taman. Ada jamban sakala yang sangat indah dan belum lagi pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan kami tidak berani memasuki taman itu. Apa kau yakin? Saya yakin Putri, sudah banyak rakyat yang pergi ke jamban sakala tersebut dan mereka bertemu dengan seekor lutung dan diserangnya. Sehingga mereka semua takut ke sana, Putri. Baiklah. Di tempat lain di kerajaan, Dayang, aku semakin tak mengerti dengan semua yang telah dilakukan oleh Purbararang. Mengapa kerajaan menjadi sangat kacau? Dayang, apakah kamu sudah menjenguk Purbasari? belum Baginda, sejak 2 tahun yang lalu. Jenguklah Purbasari, mungkin dia membutuhkan bantuanmu. Kapan Baginda? Tahun depan, ya sekarang, dan bawa pulang. Akhirnya Dayang pun berangkat menjenguk Purbasari. Sementara itu ada kejadian tak terduga terjadi di hutan saat Purbasari ingin segera mandi. Kasihan sekali gadis itu. Ia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak bentol-bentol seperti itu. Dan sepertinya ada yang tidak wajar pada penyakit gadis ini. Aku harus menolongnya. Tiba-tiba Lutung memberikan sihir kepada sungai itu dari kejauhan. Akhirnya keajaiban pun datang. Semua bentol-bentol di kulit Purbasari pun amblas, lenyap tiada tersisa. Kecantikan pun terpancar. Akhirnya, terima kasih Tuhan. Dari kejauhan nampak Dayang datang. Dayang pun terkejut melihat penampilan baru dari Purbasari. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya Dayang, Dayang ada urusan apa datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja?
Saya datang ke sini atas perintah dari Baginda Tuan Putri. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, beliau sakit-sakitan. Keadaan kerajaan pun kacau balau. Lalu Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. Apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku sudah nyaman di sini, tetapi aku khawatir dengan ayahanda. Si Lutung pun tertunduk lesu mendengar kalimat itu. Dia merasa kecewa. Kenapa Lutung? Kamu kecewa denganku? Tenang saja, aku akan mengajakmu ke istana. Aku dulu pernah berjanji, siapapun yang mengembalikan selendangku, akan aku jadikan pendamping hidupku. Akan kupenuhi janji itu. Di istana, semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar keluarga istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur untuk menggantikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya, Ayahanda, aku minta untuk diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, sedangkan yang kalah harus dihukum pancung. Baiklah, aku setuju. ia yakin putri bungsunya dapat memenangkan sayembara tersebut. Meskipun begitu, Prabu Tapa Agung juga berdoa meminta Tuhan untuk melindungi Putri Purbasari. Putri Purbasari termenung mendengar tantangan Purbararang. Ia tahu kakaknya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menang. Jangan khawatir Putri, kan ada aku. Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Sabar Putri, biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah setelah ini ia bisa tertawa. Putri Purbasari berusaha tenang meskipun ia tetap khawatir. Karena lomba ini adalah lomba menentukan pasangan, siapa yang paling gagah dan tampan. Sudah jelas Putri Purbararang pasti menang. Pangeran Indrajaya memang sangat gagah dan tampan, sedangkan Putri Purbasari tidak memiliki pasangan, selain si Lutung tentunya, yang selalu setia menemaninya. Tapi haruskah ia mengakuinya sebagai pasangannya? Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibanding Lutungmu itu. Tunggu. Sebuah suara menghentikan tawa Putri Purbararang. Lutung berdiri tegak di kedua kakinya. Bulu-bulunya yang hitam dan lebat berkibar di tiup angin. Kelihatannya lucu, tapi tidak ada yang tertawa. Rakyat semakin sedih melihat penampilan si Lutung. Dengan tenang Lutung menatap Putri Purbasari yang juga menatapnya dengan penasaran. Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu, Kecuali apa Lutung? kecuali Putri menerimaku sebagai pasangan sejatimu. Putri Purbararang semakin terkikik geli. Putri Purbasari dengan tenang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu, Lutung. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihatku, kau satu-satunya yang mau menemaniku. Petir menggelegar di siang bolong. Putri Purbasari terkikik histeris. Memandang ngeri ke tempat Lutung berdiri. Petir itu menyambar tepat ke badan Lutung yang langsung dipenuhi asap. Lutung, di mana kamu? Keajaiban terjadi saat asap tebal perlahan-lahan menipis. Di tempat itu,
Berdirilah seorang pemuda yang ketampanan dan kegagahannya sulit dilukiskan kata-kata. Putri Purbararang termenganga. Putri Purbasari menatap bingung. Ia masih mencari sisa-sisa tubuh si lutung. Mana mungkin lenyap begitu saja. Siapa yang kau cari, Putri? Lutung, di mana dia? Inilah aku, si Lutung. Apa? Mana mungkin? Hei pemuda tampan, jangan main-main, sebaiknya kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pancung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Pemuda itu tetap berdiri gagah melindungi Putri Purbasari dari jangkauan Putri Purbararang. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Aku adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangan sejatinya. Nah, sekarang pilihlah, siapakah yang lebih tampan dan gagah? Apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Serentak rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Artinya Putri Purbasari memenangkan lomba tersebut. Putri Purbararang kalah. Rakyat berseru-seru meminta Putri Purbararang dihukum Pancung. Putri Purbararang terduduk lemas. Ia menangis menyesali kesombongannya. Disadarinya saat ia benar-benar tersudut, tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu, asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Kau memang sangat baik hati. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi Ratu Purbasari. Aku sekarang sadar mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku. Dari sejak dahulu, aku telah memaafkanmu, Purbararang. Maafkan saya pula, Purbasari. Istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan ratu berlangsung meriah namun khidmat. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia. Pesan moral cerita Lutung Kasaro mengajarkan bahwa kebaikan hati, kesabaran, dan ketulusan akan selalu membawa kemenangan dan kebahagiaan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena nilai sejati seseorang terletak pada hati dan perbuatannya. Sifat iri, dengki, dan sombong hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Selain itu, kisah ini juga menekankan bahwa cinta sejati tidak memandang rupa, melainkan keikhlasan dan kasih sayang yang tulus.